Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan masih informasi terkait Desa Wadas ya. Saya bacakan dari media online detik.com dengan judul Nestapa warga Wadas .2 sembunyi di hutan, anak takut sekolah. Sejumlah warga yang sempat ditahan polisi tiba di halaman Masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu 9 Februari 2022. Sebanyak 64 warga desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan bendungan Bener. Antara foto Garing Hendra Nurdiansa. Kericuhan terjadi antara warga dan aparat saat proses pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Berikut kesaksian beberapa warga Wadas saat konferensi pers secara daring dengan LBH Jogja dan lembaga hukum lainnya Kamis 10 Februari 2022. Sembunyi di hutan semalam. Salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya menceritakan kondisi Wadas saat terjadi pengepungan oleh aparat. Ia menceritakan sejumlah warga lari ke hutan karena takut dengan aparat. Bahkan warga harus bersembunyi semalaman karena takut dikejar aparat. Kita lari di hutan dari awal pengepungan, bermalam di alas atau hutan sampai siang satu hari. Kita dikejar-kejar sampai malam itu, kata salah seorang warga Kamis 10 Februari 2022. Sebagian warga masih bersembunyi di hutan. Dikatakannya, sebagian warga hingga saat ini masih memilih bersembunyi, entah itu di hutan atau dimanapun tempat yang sekiranya aman untuk berlindung. Sampai sekarang masih ada yang di alas, belum berani turun, karena tetap dikejar kalau mereka lihat. Jadi belum berani turun, imbuhnya. Warga sebut dikejar preman bawa anjing pelacak. Dikatakannya warga juga dikejar-kejar oleh preman ke hutan dengan membawa anjing pelacak. Apalagi preman-preman itu ngejar ke alas bawa anjing buat ngejar kita, urainya. Anak-anak takut bersekolah. Sementara itu, seorang warga lain mengatakan bahwa kondisi Wadas masih sama seperti kemarin. Aparat masih berjaga dan menurutnya jumlah aparat jauh lebih banyak. Masih sama seperti hari kemarin, Brimob atau preman-preman masih sama seperti kemarin. Bahkan lebih banyak lagi, ujarnya. Anak-anak sekolah diceritakannya belum berani untuk masuk sekolah. Mereka masih ketakutan, traumanya belum dipulihkan lagi, imbuhnya. 10 truk polisi masuk Wadas pada Kamis 10 Februari 2022. Warga lainnya menyebutkan ada 10 truk polisi yang masuk Wadas hari Kamis 10 Februari 2022. Dalam truk itu terdapat anjing pelacak yang digunakan untuk melacak keberadaan warga di hutan. Siang ada 10 truk polisi masuk dan di situ dilengkapi aparat sama senjata lengkap. Informasi warga satu truknya ada satu truk anjing pelacak. Kabarnya mau dilepas di hutan, ngelacakin warga yang ngumpet di hutan, sebutnya. Kondisi Wadas masih menakutkan. Menurutnya kondisi Wadas saat ini begitu menakutkan, oleh karena itu warga memilih bubar dan mencari tempat aman. Karena kondisi saat ini menakutkan sekali dan warga bubar mencari keamanan masing-masing. Yang penting tidak di Wadas, pungkasnya.
Nah, itulah kawan beritanya saya bacakan dari detik.com terkait kondisi Wadas beberapa hari lalu ya. Nah, dan diketahui juga bahwa di Desa Wadas ini adalah lumbung suara Pak Jokowi maupun Pak Ganjar pada saat Pilpres maupun Pilkada. Juga di situ saya baca-baca di berita bahwa sebagian besar warga Wadas adalah dari kalangan NU. Namun di saat pemilu itu mencoblos PDIP. Ya, mencoblos PDIP. Nah, itu informasi yang saya dapat kawan. Nah, harapan saya, harapan kita semuanya, ya semoga ada solusi terbaik di Wadas. Saling menguntungkan. Karena bagaimanapun ya kalau saya melihat pembangunan bendungan bener itu adalah suatu kemajuan ya untuk menampung air untuk pertanian satu kecamatan. Nah, jika memang harus bahan bakunya diambil dari Desa Wadas, disinilah sebaiknya pemerintah ini memikirkan pengganti yang terbaik terkait penghidupan ekonomi di sana. Karena kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di Desa Wadas itu kan mayoritas pertanian yang menggantungkan hidupnya di pertanian. Sehingga kalau di situ ada pertambangan batu, tentunya itu akan terganggu penghidupan mereka, ya pertanian mereka. Makanya ini semua pihak harus memikirkan betul. Kalau memang terpaksa harus mengambil batu di situ, apa yang sekiranya bisa mengganti kehidupan mereka, mata pencarian mereka yang tentunya yang mereka bisa. Jangan sampai diganti dengan pekerjaan yang mereka tidak paham. Nah, itu parah juga. Ya, atau mungkin carikan suatu wilayah ya yang bagus, yang tanahnya subur. Ya kan, berikan di situ mungkin tanah setiap orang kasih berapa hektar, 4 hektar kah, 1 kakak, atau mungkin 6 hektar 1 kakak, ya. Jadi mereka bisa tinggal di situ turun temurun dan mereka bisa bertani. Artinya direlokasi, ya kan. Kalau hanya sekedar dikasih uang ganti rugi, yang kita khawatirkan setelah terima duit malah bingung menggunakannya, akhirnya salah digunakan, beli hal-hal yang sekiranya barang-barang itu barang-barang yang tidak begitu mendukung kehidupan mereka untuk jangka panjang. Karena biasalah kalau kita ini dapat duit banyak pasti mau beli mobil, beli motor, uangnya habis, sedangkan mobil atau motor itu butuh perawatan, butuh biaya, bayar pajak lagi tiap tahun, belum lagi rusak harus masuk bengkel. Jadi apalagi mobil-mobil pribadi kan tidak menghasilkan. Jadi ini harus betul-betul dipikirkan, dimusyawarahkan sehingga dampak daripada penambangan itu tidak begitu berimbas kepada warga. Jadi saran saya sih direlokasi, diberikan lahan yang subur untuk bercocok tanam di wilayah situ. Ya mungkin tidak jauh dari situ ya, yang tidak masuk dalam konsesi tambang. Kemudian berikanlah modal untuk modal awal membuka pertanian. Kalau itu saran saya seperti itu. Ini saja kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Wadas sana, semoga mereka diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.